Selamat hari Minggu adik-adik. Shalom, horas. Aduh, kakak senang sekali kita bisa ketemu lagi di hari ini, Minggu tanggal 22 Agustus, yang adalah minggu ke-12 setelah Trinitatis menurut kalender gereja. Adik-adik, kakak lihat kalian sudah siap semua untuk beribadah online hari ini. Sudah mandi, sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng. Mana senyumnya? Gitu dong, anak Tuhan luar biasa. Ya adik-adik, tema ibadah kita hari ini adalah dengarkanlah didikan atau nasihat supaya engkau beroleh pengertian. Nah, karena kita baru aja merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, yang keberapa adik-adik? Ya, ke-76. Masih ada semangat kemerdekaan. Kita teriak dulu sama-sama, merdeka! Oke, tetap harus semangat, bukan hanya karena kemerdekaan, tapi setiap hari semangat memuji Tuhan, semangat membaca firman Tuhan, supaya hidup kita diberkati. Yuk sama-sama kita nyanyikan, Aku Diberkati. Aku diberkati, sama-sama kita nyanyi ya adik-adik. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Halo adik-adik, kita mau berdoa.
Tapi sebelum itu adik-adik yang di rumah harus tetap semangat ya, tetap sukacita walaupun beribadahnya tetap di rumah saja. Dan bisa jadi nih adik-adik yang di rumah siapa tahu punya perlombaan sendiri di rumah masing-masing karena kita masih memperingati hari 17 Agustus, oke? Hari kemerdekaan. Oke, sebelum kita lanjut untuk ibadah lagi, kita berdoa dulu ya. Adik-adik di rumah, siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Engkau masih memberkati kami walaupun kami hanya beribadah di rumah saja. Tuhan Yesus berkati kebaktian kami dari awal, pertengahan, hingga selesai. Berkati juga untuk kakak dan abang guru sekolah minggu yang memimpin ibadah kami agar semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama Engkau kekal sampai selama-lamanya. Amin. Merdeka, merdeka, merdeka! Tahun 2021, Indonesia merayakan ulang tahun yang ke-76. Walaupun adik-adik masih belum bisa ikut perlombaan, baik di sekolah minggu ataupun di sekolah, dan juga mungkin di rumah, jangan bersedih hati, karena Tuhan Yesus masih selalu beserta kita, dan kita terus berdoa sama Tuhan Yesus agar tahun depan kita bisa berkumpul dan pandemi sudah selesai. Oke? Karena masih dengan semangat kemerdekaan, kita semuanya bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita dan semangat. Kita mulai. Semuanya bangkit berdiri ya. Karena Tuhan sayang padaku, berkat ku terima, berkat ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat ku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Jadi adik-adik di rumah tidak boleh bersedih hati, tidak boleh murung terus. Karena apa adik-adik? Kita selalu bersyukur supaya berkat Tuhan melimpah buat adik-adik, buat mama, buat papa, dan buat semua keluarga. Oke, kita mau mulai bernyanyi lagi. Karena Tuhan sayang padaku, berkat ku terima, berkat ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat ku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Sekarang kita mau nyanyi lagu yang kedua ya. Lagunya lagu Burung Pipit. Oh iya, di rumah pakai gaya ya. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Sekali lagi. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi
Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Adik-adik, kita sama-sama ngucapin merdeka-merdeka 3 kali. Kakak Diana mulai ya. 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka adik-adik, yes, 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 yes. Selamat pagi dan selamat hari Minggu adik-adik. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Pasti luar biasa. Yes, yes, yes. Pagi hari ini, Bang Ronald mau membacakan warta sekolah minggu. Yang pertama, pembagian rewards bagi yang sudah memberikan nilai rapot 90 ke atas akan diberitahukan oleh guru kelas masing-masing. Yang kedua, bagi adik-adik yang berulang tahun di bulan Juli dan Agustus, diminta untuk memberikan datanya yaitu nama dan tanggal ulang tahun yang lengkap, lalu kirim ke kakak guru sekolah minggu yang terdapat di grup kelas masing-masing paling lambat tanggal 26 Agustus 2021. Yang terakhir ya dek, yang ketiga, tetap semangat mengikuti ibadah sekolah minggu secara online setiap jam 9 pagi. Namun sebelum mengikuti ibadah, jangan lupa untuk kirim absen kepada abang dan kakak guru kelas masing-masing ya. Dan jangan bosan. Berdoa semoga pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Jangan lupa 5 prokes ya. Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Jangan pergi kemana-mana. Tetap di rumah. Tetap semangat, sehat, dan sukacita. Selalu Tuhan Yesus memberkati. Merdeka buat kita semua. Yeay! Merdeka, merdeka, merdeka. Yes! Adik-adik pasti kemarin sudah merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Dan tadi kita juga sudah bernyanyi memuliakan nama Tuhan, dan sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, siapa yang masih ingat lagu minggu yang lalu? Kita sekarang ulang lagi lagunya ya, supaya adik-adik lebih hafal lagi. Ayo bangkit berdiri semuanya, kita bernyanyi. Lompat yang tinggi ya. Ayo melompat, lompat yang tinggi, lalu jongkok sambil bergoyang. Sekarang aku duduk dan melipat tanganku, ku mau dengar firman Tuhanku. Ayo melompat, lompat yang tinggi, lalu jongkok sambil bergoyang. Sekarang aku duduk dan melipat tanganku, ku mau dengar firman Tuhanku. Sekali lagi. Ayo melompat, lompat yang tinggi, lalu jongkok sambil bergoyang. Sekarang aku duduk dan melipat tanganku, ku mau dengar firman Tuhanku. Sekarang aku duduk dan melipat tanganku, ku mau dengar firman Tuhanku. Halo adik-adik, selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
Nah, Kak Elin mau cerita hari ini, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Adik-adik lipat tangannya, tundukkan kepalanya, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk kebaikan-Mu dan anugerah-Mu ya Tuhan, di mana sampai hari ini Tuhan, kami senantiasa dalam perlindungan kasih Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk kemerdekaan Indonesia, di mana Indonesia berulang tahun yang ke-76. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau selalu sertai bangsa kami. Tuhan, sebentar kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan, biar Engkau beracara dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita mau cerita tentang siapa nih? Nah, kita buka dulu Alkitabnya ya. Kita sama-sama buka dari Amsal 4 ayat 1 sampai 4. Sudah siap Alkitabnya semua? Amsal 4 ayat 1 sampai 4. Kak Elin baca buat adik-adik ya. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah. Dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berbekanglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Nah, itu firman Tuhan yang akan kita sama-sama dengarkan hari ini ya, dari Amsal 4 ayat 1 sampai 4. Nah, hari itu cerita tentang apa adik-adik? Rupanya cerita tentang Raja Salomo. Siapa yang pernah dengar Raja Salomo? Pasti semua pernah dengar ya. Kayaknya raja ini sangat terkenal deh di Alkitab ya. Tokoh seorang raja yang sangat terkenal di Alkitab. Nah, Raja Salomo ini, kalian tanya dulu, siapa di antara adik-adik sekolah minggu ada yang namanya Salomo? Salomo Purba, Salomo Napitupulu, Salomo Panggabean, Salomo Silalahi. Wah, banyak pasti nama Salomo ya. Dan Salomo itu adalah artinya orang yang sangat berhikmat. Ya, dia memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Nah, kita akan cerita masuk mengenai Raja Salomo ya. Nah, Kak Eli mau kasih tahu juga asal-usul dari Salomo. Salomo itu ternyata adalah keturunan dari Raja Daud ya. Jadi di Israel itu waktu itu ada 3 raja, Raja Saul, Raja Daud, lalu Raja Salomo. Siapa adik-adik? Raja Saul, Raja Daud, lalu Raja Salomo. Nah, Raja Salomo ini adalah anak dari Raja Daud. Nah, kalau kita lihat kehidupannya Raja Salomo, ternyata Raja Salomo ini adalah orang yang memiliki hikmat daripada Tuhan. Hikmat daripada Tuhan itu seperti apa, Kak Elin? Nanti kita bahas lagi lebih lanjut ya. Nah, Raja Salomo ini ternyata sangat disegani waktu itu di zamannya adik-adik. Di zaman raja-raja Israel, dia sangat disegani oleh raja-raja lainnya. Nah, waktu itu kan banyak raja-raja nih adik-adik ya. Nah, Raja Salomo ini memiliki kelebihan yang sangat baik karena dia orang yang sangat berhikmat. Berhikmat itu dengar-dengaran dengan Tuhan, ya, memiliki pengertian ajaran didikan Tuhan. Makanya banyak orang ketika bertanya, maksud kalian banyak raja yang bertanya kepada Raja Salomo, mereka merasa mendapatkan kekuatan, ya, karena pada zamannya saat itu Raja Salomo itu memiliki kelebihan yang luar biasa daripada raja-raja yang lainnya. Jadi banyak adik-adik saat itu ya, raja-raja datang, mereka bertanya nih, karena mereka sama-sama raja, mereka bertanya, Raja Salomo, bagaimana sih memimpin pemerintahan yang baik? Atau bagaimana sih kita mengendalikan rakyat di negeri kita ini? Nah, karena Raja Salomo adalah orang yang sangat berhikmat, dia memberikan dan tidak pelit, dia kasih tahu caranya. Begini loh menghadapi rakyat kamu, begini loh menjalankan pemerintahan di negeri kamu, seperti itu ya. Jadi ketika raja-raja temannya Raja Salomo bertanya dan mendapatkan jawaban dari Raja Salomo, mereka melaksanakannya adik-adik. Mereka menjalankan apa yang diberikan oleh Raja Salomo. Nah, karena merasa senang, mereka akhirnya memberikan apa? Hadiah buat Raja Salomo. Wah, seneng ya. Siapa di sini yang nggak seneng kalau dapat hadiah? Kak Elin mah seneng ya.
sebentar lagi apalagi mau Natal ya, pasti kita pengen dapat hadiah dari Tuhan Yesus sebentar lagi ya. Nah, begitu juga dengan Raja Salomo, tapi dia bukan karena merasa diberikan hadiah, tapi karena memang Raja Salomo ingin memberikan kepada teman-temannya sesama raja hikmat yang daripada Tuhan. Nah, begitu mereka mendapatkan informasi itu kan mereka langsung melakukan apa yang diarahkan oleh Raja Salomo. Misalnya nih, Raja Salomo memerintahkan seperti ini, kamu harus memimpin rakyatmu dengan penuh kebijaksanaan. Lalu si raja itu pulang ke negaranya, dia menjalankan pemerintahannya dengan baik, akhirnya menjadi raja di negerinya dengan kesejahteraan yang luar biasa. Nah, itulah mereka sangat berterima kasih kepada Salomo adik-adik. Mereka sangat berterima kasih dan mereka jarang menjumpai raja yang penuh hikmat seperti Salomo. Ya, nah apa yang kita mau lihat dari firman Tuhan buat kita ya adik-adik ya? Wah, ternyata tidak jauh-jauh. Bisa dilakukan di rumah kita. Seperti apa ceritanya? Nah, Kak Elin mau kasih tahu siapa di sini yang suka sekali dengar-dengaran dengan orang tua, dengan papa, mama, dengan abang atau kakak, pokoknya orang yang kita tuakan. Pasti kita suka denger-dengeran ya, tapi pasti ada juga nih yang aduh kesel, misalnya seperti itu ya, ada juga. Nah, tapi di sini Kak Elin mau bagikan bahwa hikmat itu bisa juga dia dapat dari rumah. Misalnya Kak Elin, misalnya ketika kita tahu bahwa kita punya papa sedang bekerja, mama bekerja, ya kan, waktu mereka habis bekerja untuk kita, ya. Tetapi di setiap waktu yang di sela-sela mereka setelah bekerja, mereka masih meluangkan waktunya untuk mengajarkan didikan kepada kita anak-anak, ya kan? Pasti di rumah nih, misalnya papa pulang kerja nih, sudah malam ya, tapi begitu pulang dia pasti cari kita ke kamar. Mana ya si kakak, mana ya si adik gitu ya, pasti diajak bicara, pasti ditanya, hari ini kamu belajar apa di sekolah? Apa yang guru kalian ajarkan ya? Lalu kita pasti cerita, oh iya Pak, hari ini kita belajar tentang matematika loh. Oh iya, seperti apa? Tapi susah Pak, gimana caranya? Papa atau mama pasti mengajarkan kepada kita, walaupun mereka capek, letih, lesu gitu ya, habis bekerja, tapi mereka meluangkan waktunya untuk mengajarkan kita. Nah, di sini Raja Salomo pun seperti itu. Dia dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan, dia dengarkan. Apa yang Tuhan Yesus suruh kepada hidupnya, dia dengarkan. Nah, kita bisa belajar itu di rumah kita masing-masing. Ya, apakah kita mau dengar-dengaran nih sama orang tua kita? Nah, ketika papa dan mama mendidik kita, nah pasti kan adik-adik rasakan ya, mulai dari kecil, mulai dari TK, SD ya, lalu nanti SMP, lebih dewasa lagi, pasti orang tua kita mengajarkan banyak hal dari kecil. Misalnya nih ya, dari kecil misalnya ketika kita melakukan kesalahan, misal tanpa sengaja kita ketahuan mencuri ya, wah ada apa tuh ya, boleh nih kayaknya ada uang bisa dipakai nih buat jajan. Tanpa kita bilang orang tua, lalu kita ambil aja kita pakai buat jajan. Tapi orang tua kita tahu, ya kan? Nah, orang tua kita pasti akan mendidik kita dan bilang, adik, tidak boleh seperti itu ya. Karena Tuhan melarang kita untuk mencuri. Nah, itu pasti orang tua ada yang mengajarkan kita seperti itu. Nah, hikmat itu diperoleh orang tua juga dari Tuhan Yesus. Jadi orang tua di rumah juga banyak mengajarkan adik-adik untuk memiliki hikmat seperti Raja Salomo ya. Nah, di sini adik-adik juga pasti kalian yakin sama nih sama kalian waktu kecil. Kita pasti pengennya, pengen masih enak sendiri nih, pengen senang sendiri gitu ya, pengen bersenang-senang sendiri nih, tidak mikirin yang lain, pokoknya egois misalnya ya. Tapi Kak Elin yakin di sekolah minggu HKBP keberagaman nggak ada tuh Kak Elin ya, sama sekali nggak ada. Semua anak-anak hebat, semua anak-anak Tuhan Yesus ya. Nah, anak-anak ini pasti semua memperoleh hikmat daripada Tuhan. Tapi ada yang kalanya, ada saja kan pasti yang kesalahan yang kita buat ya. Nah, lalu kita pasti kalau kita berbuat salah, kita akan ingat apa didikan orang tua kita dari kecil. Nah, adik-adik bayangkan nih kalau kita nggak didik dari kecil,
tiba-tiba misalnya kita di sekolah, kalau dari rumah mau berangkat sekolah, misalnya papa, mama, aku berangkat dulu sekolah ya. Nah, pasti mama papa kita bilang hati-hati di jalan ya, Tuhan Yesus memberkati, jangan nakal, yang baik-baik ya, dan jangan lupa berdoa terus ya, jauhi pergaulan yang buruk. Nah, oke, mama papa dadah, berangkat dong kita ke sekolah ya. Lalu tiba-tiba di sekolah kita sudah diam-diam, duduk manis, dan kedengaran dengan guru, tiba-tiba ada saja teman kita yang usil ya, menjahilin kita misalnya. Lalu kita dikata-katain dengan hal yang buruk. Nah, tiba-tiba keinginan kita gitu, aduh gemes deh, rasanya pengen bales gitu ya. Pengen gimana caranya supaya dia tahu sih kalau aku ini tidak suka dengan perkataannya ya. Tapi karena di rumah papa mama memberitahukan kepada kita didikan, jangan membalas yang jahat dengan yang jahat ya. Berkatilah orang yang mengutuk kamu. Pokoknya kalau mereka berbuat jahat, kita jangan jahatin. Lebih baik kita tetap berbuat baik kepada dia. Nah, itu terngiang-ngiang di sekolah. Oh iya, tadi pagi kan waktu aku berdoa sama papa mama bilang bahwa kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, itu tertanam di hati adik-adik ya kan? Tertanam di benak kita, di pikiran kita. Itu yang kita bawa sampai kita besar nanti. Bahwa, oh iya hari ini papaku, mamaku mengajarkan aku untuk berbuat baik. Tidak boleh nakal, tidak boleh mencuri, tidak boleh ngomong sembarangan, tidak boleh menghina orang. Wah, banyak sekali didikan orang tua. Nah, itu yang kita ingat sampai kita besar nanti. Itulah yang menjadikan adik-adik semakin dewasa di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, semakin dewasa dalam bertindak, semakin dengar-dengar dengan orang tua, terlebih lagi Tuhan, ya kan? Nah, Raja Salomo di sini juga seperti itu adik-adik, karena dia memiliki hikmat daripada Tuhan, maka dia pun menjadi raja yang disegani. Nah, adik-adik juga akan seperti itu nantinya, ya kan? Ketika kita dengar-dengaran dengan orang tua, otomatis kita akan menjadi anak-anak yang luar biasa, anak yang akan dipuji semua orang. Karena apa? Karena kita membawa hikmat Tuhan, ya. Orang melihat kemuliaan Tuhan. Ih, beda ya dia dengan anak yang lain. Kenapa ya kalau aku berteman sama dia atau ngobrol sama dia, itu sejahtera sekali, damai sekali, enak sekali gitu ya. Nah, itulah yang harus kita miliki adik-adik. Tidak dimulai dari dewasa, tetapi dari mulai anak-anak kecil, TK, dan selalu sampai dengan berapa nih, kelas 3-4. Nah, kelas 3-4. Itu juga sikap kita ya, perkataan kita, dimanapun kita berada, sopan santun, hormat sama yang lebih tua, ya kan? Apa yang papa mama ajarkan buat kita, nah itu yang kita tanamkan dalam hati. Supaya apa? Supaya berhasil, ya. Karena Tuhan Yesus ingin semua anak-anaknya berhasil. Apalagi orang tua kita yang sudah capek-capek nih cari uang nih untuk adik-adik sekolah, dididik, ya kan, dibesarkan, dibiayai sekolah, diberikan pakaian, minuman. Itu adalah kerja keras orang tua kita untuk membahagiakan kita. Jadi, adik-adik sekolah minggu patut untuk apa? Berterima kasih, mengucap syukur, dan senantiasa menyenangkan orang tua kita. Jangan pernah melawan orang tua kita ya, sekalipun hati kita kesel, aduh mama kok cerewet banget sih gitu ya. Papa juga nih marah-marah mulu ya. Mungkin papanya lagi capek ya kan, pulang dari kerja. Nah, kalau papanya pulang kerja capek, adik-adik lihat, kasihan ya papaku dari pagi, terus pulangnya malam. Apa ya yang harus kulakukan supaya dia senang? Iya nggak? Wajahnya papa misal udah lelah, udah keringetan ya, kita lihat. Begitu ke papa datang, kita sambut. Halo papa, gimana hari ini kerjanya? Kita bawakan air putih supaya papa kita merasakan segar lagi. Dan dia begitu melihat perbuatan kita yang menjadi didikan papa, berarti tidak sia-sia ya kan? Menjadi anak yang baik, menjadi anak yang saling mempedulikan orang lain, apalagi untuk keluarganya ya, saling mengasihi. Terlebih orang tua kita yang sudah membesarkan kita. Oh, jadi kalian ajarin adik supaya sayangi papa mama kalian ya. Selama kita masih ada di dunia ini, kita selayaknya menyenangkan hati orang tua kita. Banyak orang dan juga teman-teman kita, sesama teman-teman kita, terlebih teman-teman yang banyak membutuhkan pertolongan dari kita ya, kita bantu dalam doa, apapun yang adik bisa lakukan ya. Jadi di sini Kak Elin mau
beritahu bahwa Raja Salomo, raja yang diberikan hikmat daripada Tuhan itu, juga hidupnya tidak sia-sia ketika dia mendengarkan firman Tuhan, dia jalankan dalam kehidupannya, dan itu menjadi berkat luar biasa dalam hidupnya ketika dia memimpin bangsa Israel. Dia dapat mensejahterakan rakyatnya, dapat membawa rakyat kepada rakyat yang sejahtera, sehingga semua rakyat terpenuhi. Nah, demikian juga dengan adik-adik sekolah minggu HKBP Kebayoran Lama, ketika kita dengar-dengaran dengan didikan orang tua kita, mendengarkan apa yang orang tua kita ajarkan, menyimpannya di dalam hati, lalu kita laksanakan, itu bukan hanya menyenangkan orang tua kita, tapi menyenangkan Bapa kita di sorga ya. Jadi hari ini kita banyak belajar hal ya, bahwa satu, dengar-dengaran kepada orang tua. Kedua, mengasihi orang tua. Ketiga, memberikan yang terbaik buat sekeliling kita ya. Banyak hal yang bisa kita berikan. Lalu apalagi nih yang adik-adik bisa tahu? Oh, terlebih lagi kita mengasihi dan menyenangkan hati Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, hari ini kita sudah banyak belajar hal tentang hikmat dari Raja Salomo. Kelin berharap adik-adik Sekolah Minggu HKBP Kebayoran Lama semua memiliki sifat yang baik dan dengar-dengaran akan firman Tuhan, pesan Papa Mama terlebih buat Tuhan Yesus. Nah adik-adik, itu firman Tuhan berikan pada hari Minggu ini. Kiranya adik-adik HKBP Sekolah Minggu Kebayoran Lama di hari kemerdekaan ini yang masih kita rasakan sampai hari ini, semuanya selalu berbahagia, bersukacita, mendengarkan firman Tuhan dengan penuh sukacita setiap hari ya dong, ya kan? Karena kita banyak belajar banyak hal yang kita pelajari setiap hari dari firman Tuhan. Jangan lupa dengar-dengaran. Jadi kalau papa mamanya minta tolong dong ambilkan sesuatu, kalian harus lakukan ya. Jadi senangkanlah hati orang tua kita, bahagiakan orang tua kita, karena seperti Bapa kita di surga ingin kita menyenangkan hatinya, kita juga ingin menyenangkan hati orang tua kita, karena orang tua kita adalah wakil kita di bumi yang dari Tuhan saja. Oke adik-adik, kita sudahi ya firman Tuhan hari ini. Mari kita tutup dengan doa lipat tangan, tundukkan kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Kami bersyukur kami boleh mengenal Raja Salomo dan hikmat yang Tuhan berikan kepadanya. Ajari kami Tuhan di hari-hari kami, di dalam kehidupan kami untuk memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Biarlah kami Bapa boleh menjalankan kehidupan kami Tuhan, untuk senantiasa mendengarkan orang tua kami, didikan orang tua kami, dan juga menyenangkan hati banyak orang terlebih Tuhan, agar kami dapat dimampukan Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang baik di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk orang tua kami yang sudah mendidik kami dari kecil hingga hari ini. Tuhan, kami tumbuh menjadi anak-anak yang baik. Itu kami percaya karena didikan dan hikmat yang Tuhan berikan kepada orang tua kami. Biar Tuhan hari ini kami berdoa buat semua orang tua dari kami, Tuhan. Orang tua dari anak-anak sekolah minggu, Tuhan berikan kesehatan yang luar biasa, Tuhan berkati kehidupannya, Tuhan berkati pekerjaannya, Tuhan apapun pekerjaannya Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa memberkati orang tua kami masing-masing. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini, kami bersukacita dan sungguh sangat senang boleh mendengarkan firman Tuhan dengan luar biasa. Ya Tuhan, kami percaya hidup kami hari-hari ke depan nanti Tuhan akan terus pelihara. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, hari ini Kakak Joyce akan membawakan ayat emas. Ayat emas hari ini diambil dari kitab Kolose 3 ayat 20. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Sekali lagi ya, Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak,
Taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Nah, hari ini kita belajar untuk menyimak, mendengarkan nasihat orang tua, dan kita juga harus taat apa yang orang tua kita katakan. Nah, sampai jumpa minggu depan adik-adik. Shalom. Merdeka, merdeka, yeay! Adik-adik merdeka. Nah, adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus, sekarang waktunya kreativitas. Kalau kemarin kita sudah TTS, sudah mewarnai, sudah kolase, terima kasih untuk adik-adik yang telah mengerjakan kreativitas. Nah, hari ini kita mau membuat sesuatu yang seger-seger, yang enak bener, karena bertemakan ini nih, merah putih, kemerdekaan Indonesia. Kita mau buat minuman merah putih. Minuman merah putih? Iya, bahannya gampang banget, bahannya mudah dicari. Ya, adik-adik bisa bareng sama mama mengerjakannya di rumah, bisa bareng dengan kakak, dan minumnya penuh dengan kasih sayang, penuh berkat, sukacita. Apa sih bahannya? Bahannya ada tiga aja. Yang pertama, semangka. Nah, tuh adik-adik, ya, semangka. Kemudian nata de coco. Oke, satu lagi, yogurt. Nah, endes banget ini, pasti enak sekali ya. Yuk, ikuti Kakak Desta gimana cara buatnya. Kita sama-sama buat. Gelas, kemudian semangka ya, yang boleh semangkanya kita bisa blender, atau adik-adik boleh adik-adik bebek ya, bahasanya itu bahasa Betawinya kali ya, dihancurin. Nah, dibebek, dihancurin pakai sendok gitu ya, itu bisa. Nah, seperti ini tuh ya adik-adik ya. Kalau nggak ada blender ya, maksudnya aduh ngapain sih pakai blender, boleh kok dihancurkan pakai sendok ya. Kemudian nata de coconya sudah Karissa taruh. Nah, kita coba ya. Yogurtnya kita masukkan ke dalam gelas sayang. Adik-adik, kita masukin dalam gelas. Oke. Nah, ini ada nuansa putihnya. Kemudian kita masukkan nata de coco. Jadi kita masukkan ya. Adik-adik boleh pakai es, tapi karena sekarang sebaiknya jangan pakai es ya, jangan pakai es batu. Jadi kakak pakai nata de coco. Oke, kemudian kita tuangkan semangkanya ya. Jadi bisa lihat ya. Nah, bentar ya kakak. Yes. Minuman merah putih kita sudah berhasil.
Nah, lihat ya, ini dia minuman merah putih yang segar yang bisa membuat keluarga happy ketika acara keluarga. Merah dari watermelon, dari semangka, dan putih dari susu plus coconut ya. Oke adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bisa kasih hiasan semangka. Nah, cakep ya. Oke. Ini minuman merah putihku. Aku tunggu, kakak guru sekolah tunggu semuanya kreativitas adik-adik dalam membuat minuman merah putih. Merdeka, merdeka, merdeka. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita yang telah disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu. Sekarang waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan. Sambil mengumpulkan persembahan, yuk kita siapkan persembahannya dengan hati yang penuh sukacita. Seperti biasanya, kita akan mengumpulkan persembahan, kita masukkan ke dalam amplop, lalu diberikan kepada orang tua untuk diserahkan kepada gereja. Ayat persembahan kita pada minggu hari ini diambil dari Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36 yang berbunyi, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sambil mengumpulkan persembahan, kita mau bernyanyi dari lagu Kidung Jemaat nomor 235, Ku dengar berkat-Mu turun. Ku dengar berkat
Nah, adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Kita sudah bernyanyi, memuji Tuhan, mendengarkan cerita ya, lalu mendengarkan berita sekolah minggu, lalu ada kreativitas. Semoga itu menjadi berkat buat adik-adik ya. Kita akan akhiri ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, untuk hari ini Tuhan kami sangat bersukacita boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami sangat bergembira Tuhan, kami boleh dengar-dengaran melalui firman yang Tuhan sampaikan hari ini. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh sangat berterima kasih Tuhan karena kami boleh merayakan kemerdekaan bangsa kami Indonesia. Kami percaya Tuhan, di tengah pandemi yang kami hadapi saat ini, kami memiliki Tuhan Yesus yang sangat luar biasa, yang sudah menjaga kami, melindungi kami hingga saat ini. Biar Tuhan, Engkau berkati kami dimanapun kami berada Tuhan. Kami boleh senantiasa melakukan apapun, senantiasa dalam penyertaan tangan Tuhan. Tuhan Yesus berkati kehidupan kami, berkati orang tua kami, berkati kakak dan guru, sekolah minggu kami, berkati juga saudara-saudara kami dimanapun berada Tuhan. Apapun Tuhan Yesus yang kami kerjakan dan lakukan, biarlah itu menjadi kemuliaan nama Tuhan saja. Kami mohon ampun ya Tuhan, bila dalam perbuatan kami, perkataan kami, pikiran kami Tuhan, ada hal yang mendukakan hati Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mau ampuni, hingga kami boleh layak menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami rindu minggu depan, kami boleh kembali beribadah. Berikan kami kesehatan yang luar biasa ya Bapa, agar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Tuhan, kami mau berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih adik-adik sekolah minggu. Tetaplah bersukacita, tetaplah berpengharapan di dalam nama Tuhan Yesus kita, Yesus Kristus. Dadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.